Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya merasa senang sekali bisa menyapa teman-teman yang menjadi subscriber setia di channel Terapi Wirid. Oke, kesempatan kali ini mungkin kalian akan heran loh, ini Ki Bagus kok dandanannya kayak dokter atau apa begitu ya, ngomongin masalah kesehatan. Ya, memang video kali ini khusus saya ingin membahas mengenai hipertensi ataupun darah tinggi ya. Hipertensi dalam kacamata spiritual ya. Jadi saya akan membahas secara spiritual, hal yang tidak mungkin dibahas oleh para dokter akan saya bahas di sini. Karena semua penyakit tentunya ada penyebab dari gaib. Nah, ini yang saya amati memang betul terjadi demikian. Untuk itu silakan simak ya sampai selesai di video kali ini. Saya akan menerangkan ya. Entah nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan keilmuan saya ya mengenai spiritual begitu. Oke, jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat, subscribe jika belum ya, komen ya. Komen, silakan tulis pertanyaan apapun mengenai penyakit hipertensi tentunya. Oke, jadi gini, kenapa Ki Bagus kok membahas mengenai darah tinggi ataupun hipertensi ya? Bukankah itu sudah bisa dijelaskan secara medis? Ya, memang betul. Tapi faktanya silakan kalian survei sendiri, cari di literasi di Google, ditanya dokter di sekitar, silakan lihat di video YouTube lainnya, silakan. Mengenai fakta berikut bahwa 90% ya, 90% penyebab hipertensi ya, para dokter sepakat ya, tidak ada yang tahu. Para dokter hanya mengetahui 10% saja. Lah 90% ini dari mana? Penyebabnya dari mana? Itu nggak ada yang tahu gitu. Makanya saya jelaskan secara spiritual begitu ya. Oke, kita berbicara mengenai hipertensi ya. Hipertensi itu adalah penyakit yang ya membuat orang itu darah tingginya naik ya. Ketika darah tinggi naik itu bisa langsung pingsan, ada yang kena stroke ya, tiba-tiba kena serangan jantung, dan penyakit apapun itu bisa timbul. Tiba-tiba bisu, tiba-tiba tuli ya kan, tiba-tiba lumpuh gara-gara hipertensi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, 90% itu orang itu tidak tahu ya, ataupun para dokter tidak tahu penyebab hipertensi ya. Kalau dari kedokteran apa itu kemarin? Penyebab dari primer ataupun sekunder ya, penyebab primer ataupun sekunder. Mereka tahu adalah 10% yang sekunder saja. Nah, kita bahas yang 90%. Kenapa sih orang itu bisa kena hipertensi? Kalau dari pengamatan saya, hal gaib yang terjadi dalam pikiran kita itu menyebabkan. Contohnya, dia stres ya, dia emosinya meletup-letup ya, meluap, dia emosi, itu menyebabkan hipertensi juga. Nah, ini hal gaib ya, hal gaib tidak bisa dijelaskan secara akal sehat sebenarnya. Saya pernah ya cek tensi kepada sepupu saya yang memang dokter. Saya suruh cek di sini ya. Di situ saya dites tensi saya, tekanan darah saya 150. Dia kaget. Loh Mas, kamu kok darahnya tinggi, kenapa? Coba cek lagi ya. Saya disuruh ngecek lagi, diceklah di situ. Normal dari 110, 120. Nah, itu loh, hal itu yang menyebabkan kenapa sih kok hipertensi itu gaib. Ya, padahal saya tidak ngapa-ngapain, saya cuma memikirkan. Ya, di situ saya eksperimen di situ. Saya dites tekanan darah, ketika itu saya memikirkan saya ingin marah. Cuma itu saja, saya ingin marah. Langsung naik semacam itu. Coba bayangkan ketika orang yang emosinya sangat tinggi, kemudian dia juga badannya kurang fit, jarang olahraga, kemudian obesitas, dia marah-marah, sudah cepat kelar orang tersebut. Begitulah ya. Jadi mengenai hipertensi sendiri, penyebab itu terkadang ada di pikiran seseorang. Nah, maka dari itu di sini kan saya spiritualis mengedepankan pengobatan alternatif ya, berupa terapi wirid ya. Kita wirid, kita zikir, nah itu menenangkan pikiran kita. Ketika pikiran kita tenang, adem, ayem, ya, apapun penyakit itu bisa pergi, begitu. Jadi kalau kalian sekarang menderita penyakit hipertensi, ya sudah berobat kemanapun tidak ada kesembuhan atau apapun, nah tidak ada salahnya coba kalian ikut dengan saya.
Ya, kita melakukan pengobatan alternatif, pengobatan medianya menggunakan kita wirid ya. Kita wirid menggunakan tasbih yang sudah saya sediakan. Doanya pun menyesuaikan. Orang yang beragama muslim saya berikan doa, saya berikan wirid yang sesuai. Orang yang tidak muslim ibaratnya agama lain begitu, saya sesuaikan juga. Jadi setiap agama pun itu punya doanya sendiri-sendiri ya, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Salah satunya adalah hipertensi tadi. Oke, ini pengenalan ya mengenai hipertensi. Memang kalau dilihat dari kacamata spiritual itu memang ada kaitannya, ada hubungannya, begitu ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor yang tertera di video ini. Kita next video kita bahas lagi mengenai hipertensi, bagaimana cara kita menyembuhkan, bagaimana kita mengenali penyebab yang tidak kita ketahui. Karena anak muda sekarang ya, dia merasa kena hipertensi, dia darah tingginya kumat, dia tidak sadar. Nah, itu akan saya ajarkan semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.